Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba hudah. Ya ayyuhal jamaah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan majelis pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bermuajahah, bertemu muka dalam majelis ilmu yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengorbankan seluruh hidupnya, semua yang beliau punya demi tegaknya Islam, sehingga sekarang kita ini tinggal merasakan manisnya apa yang diperjuangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in dan para salafus saleh. Kemudian yang ketiga, sebelum saya masuk, saya wasiatkan pada diri pribadi dan antum semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tidak bisa iman dan takwa itu ditingkatkan kecuali dengan ilmu. Orang yang bisa memahami takwa dengan baik adalah yang belajar ilmu takwa. Yang bisa mengkoleksi sekian banyak keimanan adalah orang yang memiliki ilmunya. Dan ini akan berputar terus. Orang yang punya ilmu akan bertakwa, orang yang bertakwa akan ditambah ilmunya sama Allah. Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bukan alumni Mahat Ali Anwar. Zaman itu belum ada ya. Umar bin Khattab bukan alumni DS, bukan alumni mana. Akan tetapi karena mereka bertakwa kepada Allah, Allah bimbing dia untuk mengatur dunia ini sedemikian rupa hingga Islam itu memperoleh masa kejayaannya. Saya pikir ini perlu menjadi satu motivasi bagi kita untuk melazimi yang namanya thalabul ilmi. Karena dengan ilmu itulah kita akan merasakan manisnya iman, kita akan memahami apa itu takwa. Berikut kita dapat merealisasikan ilmu kita seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa tidak dalam Islam tidak dikatakan ilmu sampai itu diamankan. Kemudian saya minta review dulu, kemarin saya nyampaikan materi apa? Review Cek yang paham apa enggak? Jangan-jangan kayak kemarin yang dapat buku review. yang dapat buku review ya. Yang dapat. Pinter. Oh, yang kemarin bisa jawab dengan tepat. Gantian aja. Kemarin yang review udah jenengan ya? Iya. Ya udah, masnya aja deh, mas. Mas Keno. Mas Keno. Kemarin materiku yang tak sampaikan kemarin sepanjang itu. Simple kok poinnya. Pada hakikatnya, saya reviewnya lewat tulisan. Iya, nggak apa-apa, is oke. Pada hakikatnya keimanan pasti ada ujian. Belajar iman dulu, baru Quran. Pada zaman gitu. Cara berdakwah ke Rasulullah kebanyakan itu berkisah. Berkisah. Cuma itu aja. Memang ilmunya simpel, memang cuma itu doang. Tapi nanti pengaplikasiannya tuh yang memang dibutuhkan ketekunan. Kemarin saya menyampaikan materi sebuah athar di mana tabi'in bertanya kepada sahabat, apa yang menyebabkan kalian luar biasa? Sahabat menjawab, kami dulu bersama Rasulullah SAW belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Bagaimana Rasulullah mengajarkan iman? Rasulullah mengajarkan iman itu dengan menceritakan kisah-kisah keimanan, kisah-kisah Al-Quran. Oke. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini akan saya sampaikan beberapa materi, termasuk betapa powerfulnya Al-Quran dalam merubah karakter seseorang. Al-Quran itu tidak satu harokat pun bisa kita rubah. Kalau jenengan baca Al-Quran salah satu harokat, orang yang hafid di belakang Anda atau di samping Anda akan mengingatkan masalah harokatnya.
Karena salah satu harokat bisa fatal artinya. Saya sering ngomong sama dia, tak kasih contoh dalam surat At-Taubah itu Allah mengatakan Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Sesungguhnya Allah itu berlepas diri dari orang-orang musyrik, begitupun Rasulnya. Itu ketika harokatnya wa rasuluh. Ketika berganti wa rasulah, artinya Allah telah berlepas diri atas orang musyrik dan Rasulnya. Benar nggak? Allah tidak ngurusi lagi orang musyrik, begitupun Rasulnya. Rasulnya pun tidak diurus sama Allah gitu loh. Gara-gara harokat yang sebelumnya wa rasuluhu jadi Rasulullah. Orang Arab kalau mendengarkan bacaan orang Indonesia di belakangnya, orang Indonesia jadi imam, ada orang Arab di belakangnya, salah satu harokat, hatinya itu bisa, gimana sih ini kok artinya kayak gitu? Satu harokat pun tidak bisa kita rubah. Akan tetapi Al-Quran satu katanya bisa merubah kehidupan seseorang. Saya sendiri adalah orang yang banyak mendapatkan pencerahan hidayah dari Al-Quran hanya dengan 1-2 kata. 1-2 kata yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu bisa merubah sikap dan attitude saya. Contoh yang saya dapatnya dari Ustadz saya, Ustadz Manalihan. Ustadz saya ketemunya ya di YouTube, tidak pernah ketemu langsung. Tapi saya bercita-cita semoga bisa ketemu langsung sama beliau. Dan saya berharap nanti suatu hari ada event di Jogja yang kita bisa datangkan beliau ke Jogja. Kemarin udah sempat ke Jakarta, kalau jenengan tahu ketemu sama saya Felix, Ustadz Manalihan itu, yang main basket sama beliau kan. Nah, Ustadz Manalihan, ahli tafsir. Beliau itu belajar tafsir tahun 2000, belajar Ijazul Quran tahun 2003. Dan beliau setiap kali menafsirkan satu ayat itu minimal udah buka 30 kitab tafsir. Beliau dengan timnya kadang-kadang mempelajari satu surat itu butuh waktu 2 bulan. Satu surat dipelajari, surat pendek. Betul-betul kajian literaturnya sangat luar biasa. Dan hebatnya beliau ketika mengemas penyampaian itu, baik orang awam maupun para ilmuwan, para akademisi akan merasakan kemanfaatan yang sangat banyak. Nah, di antara yang beliau pernah sampaikan adalah tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saya mengasih contoh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata nasta'in satu aja yang mau saya gali. Nasta'in dalam bahasa Arab ada banyak kata untuk menyebutkan pertolongan. Ada aun, ada ghaith, atau al-ghauth dan istighothah. Ada an-nasr, ada al-khidmah. Itu semua makna yang sama, yaitu pertolongan. Akan tetapi setiap kata mengandung makna toh. Setiap pemilihan kata ada konsekuensi. Kenapa di sini Allah memilih kata aun? Nasta'in itu kan dari kata aun, pertolongan yang orang Arab menyebutnya aun. Dalam budaya orang Arab, kata aun digunakan untuk seorang yang memohon pertolongan yang spesifik. Jenengan nuntun motor, bannya kempes. Itu kira-kira pertolongan yang dibutuhkan dikasih air ngelak, apa aqua, apa dicarikan tambal ban, apa didorong, kan kayak gitu kan? Pertolongan yang diekspektasikan orang tadi adalah dibantu supaya motornya bisa jalan lagi, terserah mau diganti bannya, mau ditambal apa mau didorongin dulu sampai ke tukang tambal ban. Itu kan pertolongan yang diharapkan, bukan dikasih air minum toh. Lain sama nasr. Dalam bahasa Arab, nasr itu adalah pertolongan yang terserah deh ya Allah, kau menolong aku apapun bentuknya terserah. Ketika orang-orang ada di medan perang, Allahumma ansurna wangsurna 'alal qaumil kafirin. Unsur dengan cara apa? Terserah Allah. Dengan cara terserah Allah. Pertolongan itu datang dari arah yang tidak juga-juga. Jadi orang-orang yang di medan perang itu tidak berekspektasi pertolongan datang dari mana. Allah yang akan menurunkan pertolongannya dari arah yang tidak disangka-sangka kan gitu. Jadi aun itu adalah pertolongan yang spesifik. Yang kedua, kata aun ini digunakan ketika seorang itu terlebih dahulu sudah melakukan upaya mentok baru. Jadi orang Arab itu kalau mau menggunakan kata nasta'inu, aku minta tolong sama kau, itu terlebih dahulu dia udah usaha dulu. Jangan naik mobil, bocor bannya.
Jenengan sudah mengeluarkan ban serep, sudah mengeluarkan dongkrak. Nah, ketika tidak kuat dongkrak baru minta tolong. Ya kan? Minta tolongnya spesifik, bantuin saya dongkrak dong, bukan mijetin kan. Nah, ada orang yang kayak gini. Bannya pecah. Dia manggil orang, sini dong, tolong ambilin ban serep gue, kamu yang ngelepasin tuh sendiri di bawah mobil ya, kamu yang ngelepasin, dongkraknya di atas, kamu yang ngambil, nanti dongkrakin. Kalau udah selesai, kamu bilang aku ya, aku tak ngopi di dalam mobil. Itu orang minta tolong apa orang nyuruh? Bosi ya? Ngebosi ya, orang bosi kan. Kalau misalkan itu kacungnya dia nggak apa-apa. Nah kalau minta tolong orang nggak dikenal di jalan, masuk caranya kayak gitu, ya enggak? Tapi mohon maaf, banyak di antara kita yang sebenarnya mengamalkan hal tersebut tapi tidak menyadari. Bukankah Allah itu zat yang maha mulia? Bukankah kita itu makhluk yang hina? Akan tetapi ketika kita minta tolong sama Allah, kayak minta tolongnya orang sama driver Gojek. Allah disuruh-suruh semaunya sendiri. Berikan aku ini, berikan aku ini. Dia tidak berusaha. Artinya perlu kita melakukan usaha terlebih dahulu untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada gambaran seperti ini. Ada seorang bapak punya anak 4, SMA, SMP, SD, TK. Ini karena musim corona ya kan, pulangnya sama semua. Masuk sekolah. Yang SMA pulang, Salim masuk kamar. Yang SMP pulang, Salim ke dapur makan. Yang SD pulang, Salim langsung nonton TV. Anak TK-nya pulang, dia bawa kertas, hasil gambaran dia, gambar gunung, dikasih nilai sama gurunya bintang berapa, 4 atau 5. Saking senengnya dia, rencana dia ini gambar mau dipasang di tembok. Salim sama ayahnya langsung lari ngambil meja, dorong sama dia ke pojok. Berat tentunya kan. Dia ngambil kursi, dinaikin di atas meja. Dia nyari-nyari palu. Niat dia gambar itu mau dipaku ke tembok. Itu kalau jenengan yang jadi bapaknya ngelihat anak TK yang jenengan lagi kelakuan kayak gitu, kira-kira nerusin pekerjaan apa nyelamatin anak dulu itu? Apalagi dia masang kursinya tuh belum pas gitu, mingklik masih. Nyelamatin anak dulu kan. Seperti itulah. Bapak akan ngambil anaknya, udah biar ini urusan orang tua. Ya kan? Bapaknya paham maksudnya anaknya kan. Bapaknya paham maksud anaknya. Kamu mau macang gambarmu di situ kan? Sama bapaknya dibelikan figura, dipasang bagus. Ya. Allah itu maha teliti atas perbuatan hambanya. Melihat apa yang dilakukan hambanya, kemudian merespon sesuai dengan kebutuhan. Ketika anak pertama, kedua, ketiganya memang tidak perlu direspon, dah. Tidak perlu. Sebentar, abiku telepon. Bib, anak lagi majelis, Bib. Halo. Ahlan. Om, abang lagi ngisi majelis sebentar ya. Nanti kalau habis majelis tak telepon lagi ya. Ya us. Mi. Abang lagi ngisi majelis. Nanti tak telepon lagi ya habis majelis. Abang masih ngisi majelis, nanti habis ngisi majelis tak telepon lagi ya. Ya, assalamualaikum. Sampai mana aku tadi? Allah itu merespon sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu tadi anak-anak yang di atas tadi tidak perlu direspon, sedangkan ini direspon karena Allah Subhanahu wa taala mempertimbangkan ini perlu direspon. Itu pun yang kita kerjakan sehari-hari. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah sesuatu dan kita melakukan upaya besar demi satu pencapaian yang besar. Kadang-kadang ketika apa yang kita targetkan itu tidak masuk akal dan kita sungguh-sungguh, kita berdoa, kita usaha, disitulah pertolongan Allah akan turun. Innallaha khabirum bima ta'malun.
Tapi poin intinya dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah nasta'in itu terlebih dahulu Anda sudah berusaha ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat dari sisi linguistiknya dalam bahasa Arab, istaf'ala itu mengandung 3 unsur. 1 hati yang menginginkan, 2 mulut yang menyampaikan, 3 anggota badan yang melakukan pergerakan. Contohnya istaghfara, meminta ampun, dari kata ghafara. Istaghfara, meminta ampun. Orang meminta ampun itu hatinya menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengucapkan kalimat astagfirullah, badannya melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat yang dulu dia perbuat, betul kan? Ini unsur-unsur yang semuanya harus ada. Emang ada orang minta ampun atau minta maaf tapi hatinya tidak menginginkan maaf? Mungkin ada, coba lihat. Jangan punya anak 2 lagi kelahi. Kau minta maaf sama saudaramu. Maaf. Maaf. Kayak gini mukanya. Mulutnya minta maaf, tapi hatinya enggak. Coba kita lihat, ketika kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, apakah hati kita menginginkan ampunan atau hanya lisan kita yang istighfar? Karena dalam kata istighfar itu semuanya harus ada. Meminta pertolongan, nasta'in. Itu hatinya menginginkan pertolongan, mulutnya meminta kepada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anggota tubuhnya sudah melakukan usaha terlebih dahulu. Ketika Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir, diceritakan dalam Al-Quran istata'ama ahlaha, mereka meminta makan. Minta makan tuh hatinya menginginkan makan, mulutnya nembung, badannya kesana kemari nyari makan. Itu kata ista dalam bahasa Arab, istafa'ala ya. Jadi dalam bahasa Arab kan fa'ala ditambah ista, jadi istafa'ala yastaf'il. Hikmahnya, faedahnya apabila fa'ala ditambah ista jadi seperti itu. Satu kata sangat powerful makna yang terkandung di dalamnya. Kalau kita mau merenungi dan memahaminya, itu akan sangat powerful dalam merubah attitude kita. Barusan kemarin hari apa Tiki? Senin saya cerita sama anak-anak rumah Tafid. Mereka bisa artinya memahami apa yang saya sampaikan. Saya cerita kepada mereka tentang 3 jenis pelayanan minuman di surga. Nggak tahu nanti surga ada ngelak banget. Ada, apapun yang diminta sama orang muslim ada di surga toh. Walakum fiha ma tashtahihil anfus. Mungkin gara-gara jenengan udah saking hati itu jatuh cinta di sini ya kan, besok masuk surga pun masih ingat-ingat ngelak, ya Allah kok ingin ngelak betul harusnya. Dikasih air minum ngelak bisa juga ya kan. Di surga itu apapun yang diinginkan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong tentang ayat tadi ya. Laki-laki itu kan obsesi di kepalanya itu kan perempuan dan seksual ya. 60% isi otak laki-laki. Makanya Allah ketika berbicara dalam Al-Quran mengurutkan isi otak laki-laki, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth. Ada 6 urutan itu. 1 nisa, cewek. Kalau laki-laki nganggur, kosong otaknya. Yang dibayangin itu. Yang kedua, banin, anak-anak, keturunan. Berikutnya qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta benda, emas, perak. Wal khairil musawwamah, kendaraan yang bagus. Waktu itu kuda. Wal an'am, ternak. Wal harth, kebun. Di bagian 6, 5, 4, 3 balik-balik oke lah. Tapi di bagian pertama dan kedua enggak. Laki-laki semuanya sama. Makanya ketika ada ayat yang mengiming-imingi laki-laki tentang surga, walahum fiha azwajum mutahharah, ya kan? Tawarannya istri, tawarannya bidadari, tapi tidak ada satupun ayat untuk perempuan, kamu nanti tak kasih bidadari. Tidak ada. Tidak ada bidadari. Dalam Al-Quran tidak ada bidadari. Karena apa? Perempuan itu keinginannya setiap berapa waktu sekali ganti. 5 menit sekali ganti. Gitu ya? Gak tahu ya. Kayaknya sih gitu. Ya contoh aja ya, anak perempuan-perempuan kalau masih umur belasan, 17-an tahun menginginkan laki-laki tampan. Nanti kalau udah umur 20 sekian pingin laki-laki yang mapan. Naik lagi pingin laki-laki berjabatan. Jadi standarnya tuh gak baku. Kalau perempuan cewek cantik selesai. Sampai tua. Umur 80 tahun yang dibikin cewek cantik ya kan? Nggak berubah. Mau
jelek ya tidak mau kayak gitu. Yang dipingin laki-laki cewek cantik, that's it. Kan? Nggak berubah-berubah sampai tua pun. Utsman itu umur 80 tahun, menikahi Atikah yang waktu itu umurnya baru 13 tahun. Kata Atikah, tidak ada yang bisa membahagiakan saya selain Utsman. Hebatnya Utsman ya dalam 80 tahun itu ke atas, perut ke bawahnya 17 tahun. Yang diinginkan perempuan tuh ganti-ganti. Perempuan kok udah bad mood itu loh. 5 menit sebelumnya dia pingin 5 menit berikutnya udah ganti lagi. Realita ya. Realita ya. Gak tahu ya, ngalami tuh ya. Nah aku ya jangan mau tanya, aku kan masih baru, belum banyak tahu. Kalau jenengan yang udah lama ya silakan kan. Ini kok ada forum sindir-menyindir ceritanya. Tak lanjutin. Jadi yang belum tahu ya sudah nggak apa-apa lah ya. Di surga itu ketika Allah berbicara tentang pemberian secara umum, walakum fiha ma tashtahihil anfus. Di sana kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Apapun yang kalian inginkan di surga tinggal nembung, semuanya akan hadir di depan mata kita dalam sekejap. Seandainya ayat ini tidak ada, kaum perempuan tersiksa, ditawari bidadari. Ya, makanya Allah tuh ngerti betul psikologi makhluk ciptaannya, siapapun itu, laki-laki maupun perempuan.